Sebagai seseorang yang memiliki perhatian khusus terhadap dunia otomotif, khususnya listrik, itu tentunya kami menyambut baik masuknya investasi dari berbagai brand atau merek yang ada di Tiongkok. Misalnya contoh, saya kan sudah ke Wuling beberapa kali, ke BYD, ada juga Chery. Nah itu bagus, sehingga mereka bisa menjadikan Indonesia sebagai hub untuk ASEAN atau untuk Pasifik. Karena kami pun sudah bertemu dengan berbagai perusahaan charging baterai di sini. Ada yang fast charging yang bisa dilakukan dalam waktu 5 menit. Ada juga yang swap baterai. Nah, mereka sekarang juga sudah melakukan pembahasan dengan kami, dengan industri Indonesia untuk masuk ke Indonesia untuk mendukung industri kendaraan listrik yang sudah mulai marak atau banyak di Indonesia. Dari yang aku ketahui ya, listrik itu kan lebih menghemat energi. Apalagi dia lebih eco-friendly. Nah dari situ aku juga ngerasa dengan di kota Jakarta udah cukup banyak polusi, terus juga mobil-mobilnya kebanyakan ngeluarin asap yang berlebih atau kayak gimana. Setidaknya aku ikut salah satu ngebantu menjaga lingkungan ini. Sebagai negara dengan populasi terpadat keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kelompok konsumen yang besar dan terus berdambah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus mempromosikan kendaraan listrik untuk mewujudkan transformasi struktur energi dan menunaikan komitmennya terhadap target emisi karbon. Pangsa penjualan kendaraan listrik di pasar otomotif Indonesia meningkat signifikan. Kalau dari beberapa aspek sih memang tertarik ya, mungkin karena pajaknya, ramah lingkungan, sama satu lagi anti BBM. Ini yang BYD ya tadi, ya saya lihat tadi. Karena mobil listrik itu banyak sekali ya, dari brand-brand Eropa juga ada, dari Jepang juga ada. Cuman karena masuk ke Indonesia itu yang saya kenal brand mobil listrik itu Wuling. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan kendaraan energi baru asal Tiongkok yang diwakili oleh Wuling, BYD, dan Chery telah memasuki pasar Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi merek kendaraan listrik terlaris. Dalam serangkaian konferensi internasional besar seperti KTT G20 2022 dan KTT ASEAN 2023, Wuling EV bahkan telah menjadi kendaraan resmi Indonesia. Dia garansinya seumur hidup buat baterai, terus ternyata maintenance dan servisnya juga 15 tahun, jadi cukup lama. Sama asuransinya aku dapat 4 tahun, jadi itu juga jatuhnya sekali beli mobil tuh nggak harus nambah uang lagi selama beberapa tahun ke depan. Yang saya lihat tuh layanan Bang ya. Harga murah, kualitas utama, kualitas bagus. Dan garansi di baterainya. 中国的新能源车企拥有当前世界上最先进的汽车产品平台，可以讲我们的产品在印尼是最先进的，无论是这个3电的技术，还是我们的造型，包括我们的产业链。大家都知道，目前中国的新能源的汽车产量年销已经突破了1000万辆。其次就是中国新能源汽车经过10多年的这样的一个发展，在可靠性上，在电池的安全上，在电控的稳定性上，应该来讲，在全球都是有领先的优势的。 Untuk mendorong perkembangan listrik energi baru dan stasiun pengisian daya listrik, pemerintah Indonesia telah menerapkan serangkaian kebijakan positif dengan target mencapai penetrasi pasar kendaraan listrik
sebesar 20% di tahun 2025. Pada awal tahun ini, Indonesia secara resmi meluncurkan kebijakan subsidi PPN untuk kendaraan listrik, yaitu memberikan subsidi PPN hingga 10% kepada kendaraan listrik dan bus listrik, yang secara signifikan mendorong permintaan terhadap pemberian kendaraan energi baru. Memang kalau dari kita lihat ya, ada pajak yang diberikan, ada dua tipe insentif yang diberikan. Ini itu untuk membuat harga motor listrik dan motor biasa ini menjadi selevel gitu, sehingga konsumen lebih punya opsi untuk membeli motor listrik dengan harga yang kisarannya sama gitu. Nah, untuk mobil listrik sendiri, kalau kita lihat memang tujuannya adalah pembangunan industri. Yang pertama yang diberikan itu adalah penghapusan PPN. Syaratnya adalah komponen dalam negerinya harus 40%. Lalu yang kedua ada juga tentang pembebasan biaya impor. Nah, ini syaratnya adalah yang mau memasukkan kendaraan listriknya itu harus memberikan uang garansi kepada pemerintah Indonesia, dan mereka harus berjanji kalau mereka akan membangun pabrik setelah berapa tahun gitu. Ini juga menjadi salah satu win-win solution gitu untuk pemerintah Indonesia yang ingin mengadopsi kendaraan listrik dan juga si perusahaan itu sendiri, karena pemerintah Indonesia bisa menarik investasi industri kendaraan listrik ke Indonesia, sedangkan dari industri kendaraan listrik itu bisa melihat bagaimana respon pasar kalau harganya sekian dan sekian gitu. 50的现在在印尼投产的我们叫 ABC 3款产品，目前呢已经是完全满足印尼的本地化率，也就是我们所谓的 TKDN 大于40%的基本要求。这一些呢会给印尼的汽车产业链，特别是新能源汽车产业链有很大的一个贡献。其次呢，我们从中国呢也带来了17家零部件供应商一起在印尼为我们提供配套服务。这17家供应商的加入也是迅速的填补了印尼新能源汽车产业的空白。 Jadi dari sisi ekonomi, hal ini tentunya juga akan menciptakan lapangan kerja dan peningkatkan kapasitas manufaktur dalam negeri di Indonesia. Di balik keberhasilan ini terdapat juga investasi yang masuk yang tentunya membutuhkan talenta lokal, yang pada gilirannya talenta lokal tersebut itu lalu diberdayakan dalam rantai pasok nasional yang diperkuat. Yang tak kalah penting lalu kemudian terdapat pengaturan juga terkait transfer of technology secara berkala melalui peningkatan keahlian teknis, penguasaan teknologi, pembangunan riset yang berkelanjutan. Nah, hal ini tentunya dilakukan, maksud saya di Indonesia, tidak hanya menjadi tempat perakitan, tetapi juga menjadi tempat pusat peningkatan nilai tambah. Dengan desain yang futuristik, reputasi global, harga yang terjangkau, dan kualitas yang terjamin, kendaraan listrik buatan Tiongkok menjadi semakin populer di kalangan penduduk kota, terutama generasi muda Indonesia. Para pemilik mobil EV tidak hanya memilih sebuah mobil, tetapi juga memilih sebuah gaya hidup yang baru. Apakah Anda menyukai kendaraan energi baru? Jika Anda akan membeli mobil apa yang akan Anda beli? Silakan berinteraksi dengan kami.